Bapak-bapak Ibu yang mendengarkan ini dan masih bingung, tak kasih tahu. Kalau Anda paham ini, maka Anda jadi orang Kristen. Yesus berdoa dan menyembah kepada Yesus yang Allah di surga. Karena dari dulu Allah itu sudah punya nama Yesus. Kalau Anda belum paham ini, Yesus yang di bumi bukan Allah. Sebentar. Tadi Bapak bilang, sebentar teman-teman. Tadi Bapak bilang Yesus berdoa kepada dirinya yang Allah di surga. Berarti Yesus yang di bumi bukan Allah. bukan. Astagfirullahaladzim. Oh, gitu. Kasih tahu ya. Memang benar-benar gurunya Mikana ini. Kasih tahu ya. Kasih tahu ya. Gurunya Mikana ini. Ya. Bahas Alkitab, bahas Tritunggal sampai hancur lebur aku mau. Oke, saya nanya. Ya. Kesadaran seorang manusia itu terletak di mananya? Ataukah di otaknya, ataukah di rohnya, ataukah di jiwanya? Di mana? Oke, kita lihat waktu orang mati, Pak ya. Waktu orang mati. Yesus sebelum mati dia teriak, Eli, Eli, lama sabatani. Roh Kudus, Roh Kudus. Pasti Anda nggak paham. Lu kan Allah, Pak. Ya sudah, Allah kan Roh Kudus. Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Rohnya sudah keluar. Yesus masih teriak lagi sekali lagi. Eloi, Eloi, lama sabatani. Baru dia menyerahkan nyawanya. Rohnya sudah keluar, tetapi jiwanya masih. Nafas dan jantungnya, darahnya masih mengalir. Berarti masih dia hidup. Tapi rohnya sudah keluar hanya beberapa detik kemudian, Matius 27 ayat 46 sampai 50. Pertama keluar dulu, Eli, 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 Eli lama sabatani, rohnya keluar dulu. Nanti orang mati begitu, Pak. Siapapun kita, kalau mati, roh dulu, bukan nyawa ya, Pak. Roh dulu keluar sebentar, lalu kita menyerahkan nafas hidup. Nafas hidup detik-detik terakhir, beberapa detik kemudian, matilah kita. Kita udah nggak sadar, tapi waktu roh keluar kita masih sadar. Masih bisa. Ya. Jadi kesadaran seorang manusia itu terletak di mana? Di roh, di jiwa, atau di tubuh? Di jiwa dan di nyawa. Bapak nggak paham nyawa ya? Di roh. Jiwa dan nyawa. Nyawa itu apa? Jelaskan dia apa nyawa itu. Kalau gitu yang dibaca Kejadian 9 ayat 4. Nyawa adalah darah dan nafas hidup dan darah mengalir. Itu nyawa. Berarti kesadaran seorang manusia itu ada dalam darah. Ya, selama darahnya masih mengalir, ya, nafasnya masih darah dan nafas tentu saja itu. Itu masih sadar. Berarti seseorang jika dia masuk ke surga, berarti nggak sadar dong. Kalau darahnya udah mati dikubur. Oh, tidak, Pak. Ini beda lagi. Ini yang disebut dikuasai oleh roh. Dikuasai roh itu tubuhnya tetap di bumi, tetapi roh Allah, Roh Kudus, ini ada ayatnya ya, misalnya di Wahyu 1 ayat 10, Wahyu 4 ayat 2. Saya Pak, ini apa Yohanes di Pulau Patmos. Aku bisa lihat surga itu karena dikuasai roh. Aku sih tubuh tetap di bumi, tetapi rohku ini dibawa oleh Yesus lihat surga, ya. Lihat ini sampai kurang lebih 15 tahun itu, Pak. Naik surga, turun luku, catet, nanti kapan lagi dibawa naik lagi. Makanya Yohanes itu bisa lihat surga, bisa lihat neraka, bisa lihat kerajaan 1000 tahun, bisa lihat perang Armageddon, bisa Gog dan Magog, bisa bumi baru, bisa Yerusalem baru. Semua dia bisa lihat di kitab Wahyu. Itu bertahap, Pak, nggak langsung sekali muter-muter, nggak. Nanti turun. Bapak bilang tadi kesadaran seorang manusia ada di dalam darah. Nah, ketika darah tertumpah, seseorang mati, rohnya pergi ke surga, berarti di surga itu dia tidak ingat apa-apa kalau menurut tanggapan Bapak itu, kalau kesadaran manusia ada dalam darah. Gimana Bapak ini? Apanya, Pak? Kalau di surga orang hidup, Pak. Saya kan tanya tadi, kesadaran seorang manusia itu terletak di mananya? Apakah di rohnya, apakah di jiwanya, apakah di badannya? Kalau Bapak bilang tadi, kesadaran manusia terletak di dalam darahnya. Nah, ketika seseorang mati, darahnya tertumpah, busuk, artinya roh
Yang pergi ke surga itu kan nggak punya kesadaran, Pak. Roh yang pergi ke Gimana, surga Bapak? bukan manusia, Pak. Bapak salah. Roh yang sudah ke surga tidak disebut manusia. Bapak kan nanya manusia, toh? Saya kan tanya kesadaran. Iya, Kesadaran. kesadaran manusia kan. Bapak nanya kesadaran manusia, toh? Kesadaran itu kemana? Kalau Contohnya, contoh kesadaran gini, roh beda dengan contoh. kesadaran manusia. Bapak ngerti nggak? Ketika seseorang mati, darahnya busuk, dikubur ke dalam kubur. Nah, artinya kan orang itu kan tidak sadar lagi. Ya. Masalahnya Pak, Bapak nggak ngerti yang di surga itu tidak disebut manusia. Anda Yang saya tanya tanya, kesadaran manusia, kok yang melantur saya tanya, sampai surga? Kalau surga itu yang disebut roh, disebut tubuh yang kemuliaan. saya tanya kesadaran. Valen, kamu ngerti nggak? Kesadaran. Pikiranmu nangkep nggak? Orang ini nggak nangkep ini Pak. Ini cuma muter-muter. Saya sudah jawab. Kalau manusia itu kesadarannya pada waktu mati, hilang kesadaran. Di roh itu tidak lagi disebut manusia. Jangan Anda mengatakan, lah yang di roh di surga nggak punya pikiran. Anda nggak bisa bedakan manusia dengan yang tubuh kemuliaan roh di surga. Wes ini nggak ngerti nih orang ini Pak. Ya. Kalian semua ada berapa orang di sini pasti nangkep omongan saya. Beda antara manusia dengan tubuh kemuliaan di surga. Ada yang Saya tanya, manusia udah tak jawab. saya tanya sekali lagi. Manusia itu kan sadar, dia punya memori, dia Valen, punya. kamu ngerti nggak yang saya omongin? Paham nggak? Valen? Ya sudah, orang Bilang ini aja nggak nggak paham, bisa ngapain? jawab. Bilang Ngapain aja nggak bisa terus ini? jawab. Ya, Jadi beda ya tubuh kemuliaan sama manusia beda. beda. Kalau dia tanya kesadaran manusia sudah tak jawab. Pada saat mati, darah berhenti, nafas berhenti, itu kesadarannya hilang. Lah kok dia bawa-bawa ke surga? Tak tanya yang di surga, dia muter-muter juga. Ada berapa orang di sini? Semua pasti ngerti yang saya omongin. Siap. Ya, cuma satu orang ini doang yang nggak paham. Gini, Saya nggak paham. Ada yang saya nggak paham. manusia itu, Udah yang lain aja, Valen. Yang lain aja, Valen. Ya. Ya, silakan Pak Syarhapanim, mungkin ada yang mau ditanyakan sekaligus. Tadi mengenai Yesus berteriak, Eli Eli lama sabachthani itu. Bapak bilang dia itu teriakan secara rohnya sudah terlepas apa bagaimana tadi Pak? Coba jelaskan. Ya, jadi Eli Eli lama sabachthani diterjemahkan oleh LAI, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang meninggalkan tubuh Yesus adalah roh yang ada di dalam Yesus, yaitu Roh Kudus. Jadi Allahku, Allahku maksudnya Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu meninggalkan, Yesus masih sadar, Pak. Dia diam sebentar, nanti teriak lagi. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya, artinya nafasnya mulai tersengal-sengal, darahnya mulai berhenti, lalu menyerahkan. Menurut yang saya tanya, menurut Bapak, dia meneriakan itu, apakah dia saat itu dia meminta atau ada pemahaman lain dari Bapak? Karena pemahaman dari Tritunggal itu penggenapan di Mazmur 22. Itu teriakan di Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, kan? Coba buka di Mazmur 22 ayat 2. Itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan maksud atau dia untuk berteriak minta tolong atau mengapa meninggalkan. Dia bukan bertanya itu. Itu yang saya kurang setuju. Dia bukan bertanya, tapi dia memperdengarkan nubuatan dari apa yang diseru-serukan oleh Daud. Itu pemahaman saya. Kalau menurut Bapak dia memang sengaja berteriak seakan-akan memang dia minta didengar, itu nggak seperti itu, Pak. Ya oke. Gampang kok Pak ngujinya, Pak. Bapak punya pemahaman A, saya punya pemahaman Alkitab B. Sekarang Allah Bapak siapa? Selama pemahaman A ini Allahnya Tritunggal, berarti tidak benar. Ayo Allah Bapak siapa?
Iya, Allah Tritunggal. Ya sudah, ya sudah. Gara-gara itulah Bapak memahami Allah itu Tritunggal. Coba ikuti kami, ya. Allahnya esa. Ya, karena Yesus itu yang Yesus berkata Allahku itu maksudnya Roh Kudus. Roh Kudus meninggalkan Yesus. Ini Pak ya, semua orang mati itu begini caranya Pak. Pertama roh dulu meninggalkan beberapa detik, lalu nafas berhenti, darah mengalir berhenti, mati. Walaupun ditabrak truk jeger gitu ya Pak ya. Jeger gitu, roh dulu keluar lalu dia kejang-kejang sebentar mati. Itu kan asumsi Anda saja. Ayatnya di mana yang menjelaskan yang Anda tidak paham sehingga Anda mengatakan Allah itu 3 karena yang ikut mati Bapa, kan begitu kasusnya. Betul apa betul? Ya, Pak, Bapak memaksakan bahwa kita ya Tritunggal itu Triteos. Jangan samakan Sudah, Pak. Pak. Beda. Sudah, Pak. Ya. Triteos dengan Nggak ada dalilnya itu Pak. Ya. ya, Bapak seakan-akan kita memahami itu Triteos, bukan Triteos, Pak. Ya apapun Allah Bapak Yesus atau bukan. Pertanyaan saya sederhana. Allah Bapak Yesus atau bukan? Satu-satunya. Bukan toh? Satu hakikat. Tidak punya nama Yesus toh? Bapak. Sudah Pak, sudah ya gugur Pak. Karena orang Kristen itu Allahnya harus punya nama Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Kalau Allahnya Bapak teori apa? Allahnya Bapak namanya bukan Yesus, mohon maaf Pak, pilihannya cuma Nasrani. Ini Ya. Om ini alirannya Wanes ini. Wanes Itu Nasrani Pak, kami Kristen Pak. 1 ayat 18, di situ ditulis tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Itu pemahaman kami, Pak. Yesus waktu Jadi- itu masih manusia. Bapak sadar nggak ayat itu? Ini kalimat masih dan Ya. kita nggak sepaham, Pak. Ya, Mohon ya maaf. sudah. Yesus masih manusia, Anda terapkan Yesus yang sekarang di surga. Ya kagak kena. Jadi si Bapak ini dia banyak Selamat siang. Nah, ayo yang lain. Palen. Yang pemahamannya Ngapain lebih Palen? tinggi. Yang pemahamannya Bahasa lebih Palen. tinggi. Yuk. Ya, mungkin Pak Edis mau nanya sama Pak Tidi. Silakan. Edis tuh. Ayo silakan. Mumpung ada Pak Pendeta nih. Iya, dari Iya, tadi nih. dari tadi ngomong panjang lebar tapi nggak ada isinya. Gini aja, saya tanya, ada nggak kata Allah di dalam PB bahasa Yunani? Silakan Pak Tidi. Akan, Pak. Silakan ya. Di Malaysia juga ada, di Alkitab bahasa Arab juga ada. Nah, kan udah nggak nyambung. Ditanya apa jawab apa? Allahmu yang kalian itu. Ditanya apa jawab apa ini? Coba pertanyaannya saya ulangin. PB kan ditulis dalam bahasa Yunani, betul nggak? Iya betul. Kenapa masalahnya? Oh, ada nggak huruf A, L, A, H? Ada nggak? Sudahlah Pak, kita setelah The Dead Enggak, itu dijawab dulu. Dijawab dulu itu ada nggak? setelah The Dead Sea Scroll kita pakai bahasa Inggris Pak. Udah kemana-mana ini, udah pusing nih udah. Sudahlah, ngapain kayak Udah, oke. Kamu Lanjut Palen. Ya, siap Bang Edis. nggak ada gunanya Valen memperdebatkan kata Allah. Kenapa itu Ya. Pak Tidi? Karena Ibrani sudah dari awal menulis L. Beresit bara elah. Ayo. Lalu diadopsi oleh Ditanya Kristen Arab. apa? Dijawab apa dia nih? Ya. Jadi yang Yang sekarang ditanya pada ngomong apa? Dijawab apa? ya, yang sekarang ngomong Yunani sama Ibrani ini. Aduh, Ingat ya. pusing nih kalau kayak gini nih Ya, caranya nih. kalian yang ngomong Ibrani Yunani ini Ibrani Halo, Elohim. HTD, yang Apa? ditanya itu ada nggak kata Allah? Orang kata Allah aja nggak ada. Kok dari bahasa Beresit Allah bara aja elah tuh. itu apa? Beresit bara elah itu. Yang ditanya PB, aduh, ini orang di mana sih pikirannya? Ya perjanjian baru ditulisnya Allah kok. Saya tanya PB, Pak, di dalam PB itu yang bahasa Yunani, kata ALH. Kalau Yunani yang nggak ada Allah, masa Yunani ada pakai nggak? Allah sih? Ya udah, kalau nggak ada berarti ngapain dari tadi ngomong Allah. Orang Allah aja nggak ada di PB kok, gimana sih? Yang ada Theos, kalau di PP Theos, Biblos gitu. Nah gitu. Nah sekarang saya tanya, Theos artinya apa? Makanya kamu jangan manggil Yesus ya, kamu manggilnya Theos Biblos saja. Aduh. Ditanya Theos artinya apa? Pak Tede?
Theos itu Allah artinya bahasa 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 Jepang. Nah, itu lagi, udah sekolah lagi. Pak Edi sekolah dulu. Gitu, kalau mau ngobrol sama saya. Udah nggak usah nih yang lain aja, nanya yang lain. Kan Oh. ada Roh Kudus, tapi kok bisa beda-beda pendapat ya? Begini Pak ya. Saya mengatakan suatu saat saya ditunjukin ada Alkitab segini Pak. Itu ada Ibrani, ada Yunani, ada tahun sekian. Saya nanyanya sederhana. Di kitabmu itu Yesus Allah atau bukan? Enggak Pak, buangan, bakar. Itu perkataan saya. Yang kalian teos kitabmu Yesus Allah atau bukan? Ini orang parah ini Balen. Ayo. Ini orang parah ini Ayo. ini orang. Saya tantang kamu. Parah ini. Saya tantang kamu. Di kitabmu itu Yesus Allah atau bukan? Udah parah ini asumsi ini. Saya Ayo. cabut dulu. Pak Tede, saya turun. tanya dulu Pak Tede. Jangan ngomong Yesus Allah, Yesus bukan Allah. Saya tanya definisi teos itu apa dulu? Yesus Apa Allah atau teos itu? bukan? Kalau Tanya. enggak, bakar itu kitabmu. Ditanya definisi teos itu Udah apa nggak Pak perlu, aku Tede? nggak perlu jawab orang kayak kamu itu, ya. Ditanya Ayo. definisi Di teos apa nggak perlu di jawab. kitabmu yang kamu banggakan itu, Aduh. Yesus itu Tuhan Allah atau bukan? Selama tidak bakar kitabmu. Ditanya apa definisi teos lah. Ya sudah ya, kalian jelas ya. Selama Yesus tidak Tuhan Allah, bakar aja. Ditanya definisi teos apa? Ya. Teos apa artinya teos? Teos itu ndobos. Gimana? Enggak bahaya tadi. Gimana nih apa-apa, yang teos Balen? itu juga ndobos melulu kok, itu nggak ada. Kalau mau cari terkenal Pak TD, mandi lumpur. Itu kalau mau terkenal. Kalau aku mau cari terkenal, Kalau cuma mau terkenal ya kasih tahu. mandi lumpur. Kalau aku mau cari terkenal, aku bikin room biar dapat duit. Ngambil persepuluhan. Alah, mau terkenal. Kalau mau terkenal mandi lumpur. Nggak perlu aku jadi terkenal. Kalau nggak cari sensasi kayak Mikana gitu loh. Nggak Gampang perlu. kalau mau cari terkenal itu gampang. Aduh. Saya udah perlu. saya tinggal. Ya. Itu Pak TD udah saya tinggal. Ya. Aduh. Ya sudah sana, go to hell. Loh, disuruh ke neraka Pak Edis. Gimana? Enggak bahaya tuh. Waduh. Wah, memang di tata krama Ditanya definisi teos apa, lari Yang lain kemana-mana. yuk. memang tata krama di OONES begitu ya. Dia bukan Wanes sebenarnya. Nah, jadi orang-orang seperti dia ini baca Bible ini kebalik bacanya. Loh, kok bisa? Alkitabnya itu kebalik dia baca itu, makanya jadi begini. Ya. Selama kitabmu Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, bakaran. Selesai tau masalahnya? Orang ditanya definisi Allah dulu apa, definisi teos, lari kemana-mana. Sudah ada. Yang lain aja, kalian ayo yang lain silakan. Gimana? Dia bukan OONES, dia OONES. Kamu keluar aja itu yang pakai bahasa kebun binatang. Ada yang agak berilmu dikit gitu, Len. Coba Len, pakai yang berilmu dulu lah, naikin Len. Master Alkitab itunya Bang Edis. Gimana sih? Ayo yang nanya yang lain. Ini mah bukan master Alkitab, orang ditanya definisi teos aja dia nggak tahu gimana. Kan Master Alkitab. Tanya definisi teos itu. Apakah teos adalah bla 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 bla. Nah, definisikan dulu. Gitu Teos loh. bos. Teos itu Baru tukang kita dobos. simpulkan Hah? Saya sudah jawab kan. Teos itu tukang dobos. Ya, yang pakai nyebar-nyebar Alkitab, yang di Alkitab itu Yesus bukan Allah yang duduk di tata surga. Di situ teos itu. Ditanya definisi teos apa? Ayo yang lain. Kalau ada yang Kemana-mana. lain silakan. Pak sebenarnya bagus tuh. Teos itu kok bisa dobos gimana cerita ini? Ya, begini ya Valen ya, saya mau kasih tahu ya. Alkitab itu selalu dijaga oleh Yesus Allah. Yang tidak pernah dipahami bahwa ditemukannya the Dead Sea Scroll. Alkitab itu baru komplit 1963. Dead Sea Scroll. Coba bilang lagi coba. Dead Sea Scroll. Ya setelah gulungan mati itu ya. Bukan, coba bilang lagi. Bukan bahasa Inggrisnya tadi apa? Dead Sea Scroll. Coba lagi lah.
Pinteran aku Pak bahasa Inggrisnya Pak dari kamu Pak. Ya, Pak. Saya pengen dengar coba. Kalau nggak mau ya Coba udah saya nggak pengen usah dengar. Dengerin ya, Pengen dengar lagi tuh loh. Dead Scroll. dia bisa bahasa Inggris loh, Dis. Jelasin ya. Kalau mau dengerin tak jelasin. Ya. Dengerin dulu Jadi, lah. Enggak, saya cuma pengen diulang lagi coba. Sebelum gini, saya pengen dengar. Tapi diulang lagi coba. Dead Scroll coba ulang lagi. Katanya coba gimana? Kalau orang ini nggak dikeluarin, aku nggak mau Valen, aku yang keluar. Males aku sama orang kayak gini nih. Loh, ini kan Cie. Ngambek. Ngambek. Dis. Janganlah gitu, Dis. Len, aku cuma pengen dia ngulangin lagi itu. Dia ngomong Dead Scroll apa gimana? Coba lagi, coba. Cuma itu aja bisa saya dengar coba. Mendengar aja kok. Yalah, si Edis mah ini dia caper dia. Ngambek dia. Ya, silakan Pak Ini. Dede. Dead Sea Scroll tadi Pak Dede. Gimana? Oke ya. ceritanya? Jadi gulungan laut mati yang the Dead Sea Scroll itu ya, Nah, itu dia. itu ditemukan Mantap, tahun lanjut. 47. Ini orang bisa diem nggak sih Valen? Bisa, sudah saya mute Pak Dede. Sudah saya Atau mute. dikeluarin aja orang itu? Ya. Siap. Ya. Iya, jangan. Kamu nggak tahu saya aja ya, aku tuh paling nggak mau ke orang gitu. Jadi setelah ditemukannya the Dead Sea Scroll itu kan tahun 47 sampai 56 Masehi ya Valen ya. Maka sejak saat itu Alkitab dinyatakan completely enough. Ya, Alkitab yang muncul sebelumnya yang ada tahun 1836 lah, Sebentar. 19. Completely itu apa? Coba ulang lagi. Ini orang masih nongol aja, Valen, aku keluar deh. Kamu tuh nggak ngerti ya? Dis, diam lah, Dis. Bukan completely. Apa completely? Komplit. Keluarin aja kenapa? Dengerin Kamu dulu lah, undang Dis. aku udah berkali-kali loh, Valen. Aku kena marah nih, Dis. Gimana kok, Dis? Lanjut, Keluarin lanjut. aja itu orang, ya. Ya. Siap. Kamu kan bisa keluarin toh? Bisa. Ya, keluarin aja lah. Aku nggak butuh orang kayak gitu Ya. kok. Lanjut, Ini lanjut. bagi yang ingin mendengar saja ya Bapak Ibu Saudara ya. Alkitab itu baru dinyatakan komplit setelah 1956. Ya, makanya dulu kita tidak heran kenapa orang pada bingung Allah itu satu, Allah itu esa. Lalu 1963 ketika bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa lingua franca, maka muncullah tahun 46 United Bible Society. Digerakkan oleh Allah, Pak. Ini akhirnya ngumpul di United Bible Society. Ngumpul semua termasuk yang dari The Dead Sea Scroll tadi, termasuk dari yang dari Society, apa society? Dengerin dulu, Dis. Ini bisa kamu katanya mau keluarin. Nggak bisa dikeluarin itu, Pak. Si Edis, heran saya itu. Kompornya macet. Jaringan saya juga, Pak Dede. Gimana? Aku udah nggak mau jelasin. Dis, diem lah dulu, Dis. Lanjut, Pak Dede. Ini Dis. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Alkitab itu disebut komplit oleh kekristenan itu setelah terbitnya Alkitab bahasa Inggris sebagai bahasa lingua franca tahun 63. Dulu LAI menerbitkan banyak Alkitab, tetapi versi komplitnya adalah Bentar, Pak. Kita kan abad ketiga. Virtus Udah, diem Latina dulu. Kamu Secara kenapa sih diem dulu? Ya. Tahun 1947 setelah Indonesia merdeka. Indonesia kan Oke, merdeka lanjut. tahun 1947, itu baru ditemukan itu naskah Laut Mati itu, ya. Terus dicari terus sampai tahun 56. Tahun 47 ini berdirilah yang namanya United Bible Society. Oleh karena kehendak Allah, semua pada ngumpulin ke situ. Yang dari Ibrani lama-lama dikumpulin ke situ, semua. Makanya dulu banyak ayat dalam tanda kurung. Sekarang ini tanda kurungnya tinggal 11 apa 12 sekarang ini, ya. Lalu dimunculkan Alkitab bahasa Inggris 1963. Barulah diterjemahkan ke seluruh dunia. 240 negara termasuk LAI. Cirinya apa, Pak?
Ciri dari Alkitab yang very very komplit ini cirinya apa? Cirinya Yesus Allah. Semua Alkitab sebelum 19 United Bible Society 1963, Yesus bukan Allah. Ngerti, Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau Anda ketemu Alkitab 1826, 1819, 21, tar dulu, buat Tanya, dulu. Ntar dulu, Diam ntar dulu, dulu. diam Kalau dulu. udah Ya, selesai ntar dulu. baru nanya. Ya, ntar dulu ya. Sabar. Ya, jadi cirinya adalah Yesus itu Allah Alfa Omega. Makanya Yudas 1 ayat 25 itu orang pada kaget. Allah yang esa, Tuhan, Juru Selamat, punya nama Yesus Kristus, nggak main-main. Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Yesus Alfa Omega itu baru clear ya setelah completely itu. Begitu. Completely. Oke, udah oke. Pertanyaan saya mau tanya boleh ya? Bener Pak TD ini ngomong-ngomong gurunya Mikana? Ya dan tidak. Saya kritik Mikana begini, kamu itu di debat berani mengatakan Yesus Allah, tapi sehari-hari kamu menolak Yesus Allah. Oh ya maaf katanya. Kamu di debat doang mengatakan Yesus Allah, tapi sehari-hari penyembah Bapa. Percuma. Berarti Silakan. gurunya Pak ya? Ya bukan gurunya, saya banyak di sadur di sana, tapi biasanya itu dia hanya berani waktu di room. Pak, Tapi bukannya sehari-hari- Yesus itu nyembah Allah, Pak. Ya saya jelasin ya. Yesus nyembah Allah betul. Yang jadi Allah siapa? Yesus juga. Bingung toh? Gak apa-apa kalau masih bingung, ya. Bingung gua dis. Iya bingung Ini nggak memang apa-apa. 11-12 dengan Mikana kok ini orang. Iya, 11-12 ini dengan Mikana memang. Ya, nggak Mantap apa-apa. ini. Oh, iya. Guru dan Siap, murid siap, ini. siap. memang. Siap. Maaf. Lanjut Pak Dil. Ya. Maaf. Jadi Yesus menyembah Yesus Allah. Yesus fisik manusia berdoa dan menyembah Berarti kepada Yesus nyembah dirinya sendiri Pak ya? sebagai Allah di Berarti surga. Yesus nyembah dirinya sendiri. Sebagai Allah, Berarti Yesus fisik. berdoa. Bukan sebentar. Berarti berdoa Yesus dan berdoa. menyembah. Perhatikan ya. Bentar, Pak ETD bentar dulu. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri ya? Waduh, nggak bahaya tadi. Kan ya, Anda itu nggak paham toh. Yesus Sebentar, Iya, pelan-pelan. Jawabnya iya atau gini. Betul tidak Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Ya Bapa, Kamu salah. yaitu aku sendiri. Gitu, Kamu salah, maksudnya gitu. ya. Perhatikan, Salah dia. Yesus fisik manusia, Yesus yang manusia berdoa kepada dirinya sendiri yang Allah. Wah, Wih, ini mantap jawabannya. ini. Memang gurunya Mikana bener ini emang. Mantap. Mantap. Ini orang. Gurunya Iya, Mikana mantap. betul nih. Mantap. Mantap. 11-12. Mana nggak mantap? Ya, Muridnya Anda yang di sini orang. masih bingung ya, bapak-bapak ibu yang mendengarkan ini dan masih bingung. Tak kasih tahu, kalau Anda paham ini maka Anda jadi orang Kristen. Yesus berdoa dan menyembah kepada Yesus yang Allah di surga. Karena dari dulu Allah itu sudah punya nama Yesus. Kalau Anda belum paham ini, Yesus nggak yang di bumi bukan Allah. Sebentar. Pak. Tadi Bapak bilang, sebentar teman-teman. Tadi Bapak bilang Yesus berdoa kepada dirinya yang Allah di surga. Berarti Yesus yang di bumi bukan Allah. bukan. Astagfirullahaladzim. Oh, gitu. Kasih tahu Pantesan ya. ini memang benar-benar gurunya Mikana Tak ini. kasih tahu ya, tak kasih tahu ya. Gurunya Mikana ini. Ya, Yesus yang di bumi, Aduh. gini. Yesus yang di bumi tidak disebut Allah, tetapi disebut setara Allah. Pasti kamu bingung. Enggak. Waduh, Pasti bingung. Begini Pak TD, saya cuma mau bilang begini, orang-orang seperti HTD, Mikana, ya dan lain-lain yang cuman modal banyak penonton, inilah yang membuat Maaf ya Pak, mohon kekristenan maaf ini ya Pak. Aku nggak Pak, mungut jangan keduluan. ngambil gitu dong, Edi. Tadi Jangan Bapak ngambil bilang gurunya gitu Mikana, dong. gimana sih? Aku nggak ngambil untung dari YouTube, nggak dapat bayaran Bukan, dari. tadi kan Bapak bilang, apakah Bapak gurunya Mikana? Bapak bilang iya, betul? Aku pakai Alkitab kok. Enggak, Bapak bilang tadi Bapak gurunya Mikana, Bapak bilang iya, betul? Edis, orang punya pendapat. Gini. Ya boleh dong, jangan di label-label begitu ini. Bentar. ATD, tadi Ya. kan situ pakai Alkitab yang 1963 ya? Yang LAI 7172 lah. Iya. Kira-kira
Anda pikir dari 325 sampai 1963 kita masih ya, Trinitas itu nggak diakui dan nanti Karena diakui setelah teori Bapak ya 1963 ya ya ya. ya Pak, karena laut matinya saja baru ketemu 1947 Pak. Apa bedanya itu di Dead Sea Scroll itu? Kan dia ada tes Masora, ada itu bukan yang itu Pak. Ini formula Trinitas yang Bapak tadi aja Bapak sudah kecil ya dengan bagaimana Yesus berdoa kepada Allah dirinya sendiri. Nah, Coba. yang bikin gua bingung tuh. Gimana? Rusak, salah Bapak sudah. nggak mengerti Ausia atau Sultan. Jadi Jadi orang-orang seperti HTD inilah yang Coba bikin jelaskan, anu nih. Pak. Ya Pak, saya tahu Bapak tidak paham, saya tahu. Ya, saya pernah mengalami seperti Bapak-bapak sekalian 35 tahun. Tetapi saya menjadi jelas ketika saya tahu Yohanes 16 ayat 25. Selama ini aku memberitakan kepadamu dengan kiasan. Siapa sih kiasan Yesus? Bapak. Pada hari itu, in the day, ayat 26. Kamu tidak lagi berdoa kepada Bapa. Kamu akan berdoa dalam namaku. Dan aku sendiri tidak akan doa lagi pada Bapa. Kata Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 25. Saya paham Pak, Bapak nggak paham ini. Kalau Bapak belum paham ini, omongan saya menjadi lucu. Tapi ketika Bapak paham ini benar Alkitabiah. Mantap, emang gurunya Mikana bener emang nih orang. 11-12 kan Pak sama Mikana nih. Banyak ya followernya Mikana banyak ya. Pintar. Akhi Umar, izinlah sikit ya, boleh? Apa itu Pak Mualaf Musa? Izin ngomong sikit aja, boleh, ngomong. boleh. Iya, lanjut. Iya. Nah, kalau menurut saya ini Bapak Pendeta HTD ini, menurut saya beliau tengah menunjukkan identitas sesungguhnya Kristen itu seperti apa, harus seperti apa gitu. Berbeda ketika Tritunggal yang tidak tertulis di dalam Bible dan dijadikan sebuah sandaran bahwasanya itu adalah keimanan yang dimana bukan Esa ya, yang dimana Yesus sendiri Tuhan itu Esa. Namun ternyata untuk Tritunggal sendiri yang diimani oleh Edis ini Tuhannya tiga, tapi dia tidak mengakui bahasanya Tuhannya itu tiga. Lalu ketika Pak HTD membuat identitas kekristenan itu yang sesungguhnya bagaimana Yesus itu adalah Allah itu sendiri, itu klub. Karena apa? Tuhan memang satu. Jadi menurut saya Bapak Pendeta HTD ini tengah mengembalikan identitas kekristenan yang sesungguhnya. Jadi Ya, kalau Edis tahu ini nggak kenapa gini? Tahu nggak kenapa Pak HTD dibelain Muslim? Karena masuk barang tuh. Masuk itu. bukan masuk Tonjokan barang. itu masuk itu. Nah, persoalannya. Nah, sekarang begini, mereka. Edis, Tuhanmu tiga. Tuhanmu ATD tiga. kan udah berargumen, ya Edi juga berargumen dong. Kan Allah itu esa satu. Sudah beres. Satu. Di mana ada satu di situ? Yesus saja berkata satu kok. Sebentar, di mana di situ ada satu? Satu itu buat apa? Maleaki Ini orang korban terjemahan semua ini. Enggak, saya tanya, di dalam PL itu yang ditulis pakai bahasa Ibrani, ada nggak kata SATU? Satu, ada nggak? Maleaki 2 ayat 10. Jadi maksudmu PL itu ditulis pakai bahasa Indonesia? Nah, sudahlah Pak ya. Itu bakaran aja. Ini korban terjemahan lagi. Bapak ATD, tolong bertanyakan pada si Edis ini, kalau ditanya Tuhannya tiga, dia terima atau tidak, gitu saja. Karena kalau yang menjadi keimanan orang-orang Tritunggal itu Gini mau aja. tidak mau, Sebentar itu dulu, ternyata sebentar, Tuhannya memang Musa, tiga. bentar. Halo, Gitu. Musa, bentar. Saya tanya dulu, ATD. Pak ATD, gurunya Mikana. Kan PL itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Sedangkan bahasa Ibrani SATU satu itu nggak ada. Saya tanya dulu. Makanya bakaran Bahwa sebentar belum selesai. Tadi Pak Dede ngomong kan diam saya. Sekarang saya ngomong kok kelabakan gitu. Jangan panas Jangan lah kelabakan Edis, jangan panas. Bukan, Kalau akui saja dia ngomong Tuhanmu kan- tiga atau sebentar, tidak. bentar. Kalau Tuhanmu Bentar. tiga, ngomong saja Tadi, tiga. ini Musa kok datang kok cewek ini. Saya ngomong sama TD loh, nggak ngomong begini loh. Malah nangis. Gini, yang saya bilang gini. Dia tadi kan ngomong kan saya diem ya kan, sampai Palen nyuruh Palen nurunin saya. Gini loh, saya mau bilang gini. Kata satu
Itu bahasa Indonesia. Itu nggak ada di dalam PL. Nah, di dalam PL itu yang tertulis bukan satu, tapi ehad. Saya tanya sama ATD dulu. Ehad itu artinya apa? Saya tanya. Nggak bisa jawab dia. Bentar lagi bikin kopi. Tiga tuh, Pak mungkin. Tidi. Lagi Nah, bikin kopi. lagi. Jadi dulu arti ehad itu apa? Saya tanya. Bentar, kita tunggu Pak Pendeta ini. Lagi bikin googling kopi dia. juga. Nah, Biasa. justru karena ehad Artinya itulah, tiga ya. justru karena ehad itulah mengembalikan identitas kekristenan yang sesungguhnya. Lah, mesianik ini datang dari mana coba? Abu-abu. Aduh, ini yang ditanya apa yang dijawab siapa ini orang Pak nih? Tidi. Tuhannya tiga Tahu tapi nggak? kamu aku Selamat ATD. malu. Gini loh. Tahu nggak kenapa Muslim belain? Sebentar loh. Kau tahu nggak kenapa Muslim belain ATD? Karena barang itu, senjata itu masuk gitu, nampolin muka tampar bola balik itu kena itu, gitu loh. Bawa Muslim dong. Kamu Udah, ini berargumen ada. sendiri gitu dong. Udah. Ada, Tidi. Udah, diem dulu. Weh, ada Pak Tidi nih. Halo, Ada Pak Tidi nih. selamat sore. Sore. Selamat sore. Ya, gimana? Oke, aku mau nanya bang. Aku Aldo orang Kristen. Siap. Oke, aku mau nanya. Oke, siap. Saya mau nanya tentang Muhammad ini. Oh, bukan. Pak. Kenapa dia bisa mempunyai? Temanya bukan itu. Temanya bukan itu, Bang. Temanya bukan itu. Bukan tema Aku itu. mau Bang. nanya Muhammad tentang Jangan keluar dari tema, kenapa dia Bang. memiliki Bang. istri Kita- banyak. Bukan, Bang. Temanya bukan itu, Bang. Nah, ketiga kan Temanya bukan abang itu. kan Fokus Islam, dong. pasti tahu lah tentang Pak, roomnya keliru. Kalau nanya Islam kan banyak komal putuk sono nanya Islam yang bilang oten mana oten. Nah, naik ke sana. Yang ke sini ini narasumbernya. Tuh, saya sepakat. Kali ini kita membahas kata Allah dan ekad. Tuhan itu ekad. Nah, itu bahasan kita. Jangan lari kemana-mana. Saya mau tak fokus dulu. Coba ATD tolong jelaskan nama saya. Apa itu definisi ekad? Silakan. Oke ya. Allah itu satu roh maha hadir. Waduh, nggak bisa serius nih orang nih Palen nih. Ah, Allah segala gimana nih Palen nih? Gurunya Mikana kok gini sih? Ya dengerin dulu nih. sekarang lagi sampai dijelasin. selamanya Allah Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan. Allah itu ekad itu satu, harus satu. ATD, coba dengerin dulu ya, dengerin ATD. Saya tidak tanya Allah itu ekad, yang saya tanya definisi ekad. Apa ekad itu? Ini nggak ada hubungannya dengan Allah ini. Saya tanya Ekad itu definisi ekad. Satu roh maha hadir. Oh gitu, artinya satu biji gitu ya. Berarti saya ekad nggak? Saya ini ekad nggak? Sebentar. Saya ekad juga nggak? Nggak, saya ini ekad nggak saya ini? Tapi Anda bukan roh dan bukan maha hadir. Enggak, saya tanya. Kalau menurut itu definisimu ekad itu artinya satu biji telur, saya ini ekad nggak? Saya ngomong apa? Dengerin. Ekad itu artinya, dengerin. Saya ulangi lagi ya, pelan-pelan ya. Dengerin. Tadi Pak Teddy bilang, Susah apa ini orang. itu definisi ekad? Terus Pak Teddy menjelaskan Allah itu ekad. Saya nggak tanya definisi Allah itu ekad. Yang saya tanya definisi dari sebuah kata ekad itu apa? Ini nggak ada hubungannya dengan Allah. Saya tanya Ya sudah, definisinya diam. dulu. Tadi Sudah, diam. Anda sebentar. Bisa. Anda katakan ekad itu artinya satu. Kalau begitu, tolong tunjukkan kepada saya di muka bumi ini ada edis yang lain. Coba. Ya, jelaskan Pak Tidi. Ya, Tunjukin. ya perhatikan ya. Hmm. Ekad artinya satu, roh maha hadir. Jadi bukan cuma satu. Marang tapi bebas roh dari dan mana maha itu hadir. penjelasan itu? Mana? Kamusnya mana? Coba. Weh, Coba tunjukin. dengerin dulu. Nanti kau bantah, dengerin. Bukan. Gini Palen, karena dia udah nggak orang bebas. Tunjukin sumbernya bahwa ekad itu satu dalam ada roh itu. Coba di Ya, mana? silakan Sumbernya Pak Tidi. mana? Sumbernya Pak Tidi. Jangan ngarang lah Pak Tidi. Karena kalau satu itu, satu dan hadir itu juga dari kalau satu itu ya Pak. Mana Kalau itu? Coba cuma kamus satu, apa itu yang dipakai? Kalau cuma satu itu disebut esa, bisa disebut
disebut tunggal bisa. Tapi kalau eka, Waduh, ini orang. Kalau begitu saya ekhat nggak? Saya tanya. Kalau Anda begitu saya satu. juga ekhat nggak? nggak layak disebut eka. Berarti saya ekhat juga. Satu aja. Satu aja. Oh, katanya ekhat tadi satu. Saya juga satu loh jumlahnya. Bingung gua Dis. Saya satu nggak saya? Bingung aku Dis. Enggak, saya satu nggak saya? Saya tanya dulu. Enggak, saya satu atau dua? Harus satu roh maha hadir, Valen. Sebentar dulu, adik. Saya ini satu apa dua? Anda malah nggak kelihatan wajahnya kayak apa ya? Waduh, ini orang ditanya satu apa dua? Sebentar, saya ini satu apa dua? Ini satu apa dua? Kayaknya kayak hantu deh. Mana wajahnya? Nah, lo habis lagi. Ayo wajahmu mana? Palen gimana nih Palen kalau gini Palen? Wajah tuh. Ya, aku Ya udah saya jawabnya gitu. Aku mau jawab satu nggak lihat wajahmu. Jangan-jangan hati Oh, gitu caranya. Ya kan sudah dijawab Dis tadi bahasanya Ehad itu satu. Benar beliau. Jadi gini kalau ya, kalau ATD, kau Tuhanmu saya tiga cuma mau mana kasih- itu? Bisa saya cuma jelaskan mau kasih tahu enggak? gini ATD. Saya cuma mau kasih tahu gini ATD. Saya ini belajar Bible itu sekarang sudah mau menginjak 11 tahun. Ya. Lah. Saya itu nggak ngomong lagi sama orang-orang awam sebenarnya. Ya. Nah, yang mau saya kasih tahu gini, arti ehad di situ itu bukan satu nomor, bukan satu telur. Arti ehad di situ adalah satu-satunya, tidak ada yang seperti dia. Itu maksudnya satu di situ, bukan satu nomor kayak pemahamannya Muslim. Ngarang Gitu loh. mana ada Tadi ngarang. nanya. Sekarang gini. Jelasin malah Aduh. jelasin lagi. Ini orang pada kelabakan nih gimana nih? Sudahlah, udah itu. Sudah yang benar. itu Kelabakan nih. Bapak pendeta ATD itu sudah benar. Sudah benar beliau mengembalikan wajah Kristen yang sesungguhnya. Lalu Tritunggal yang diimani oleh Edis itu datang dari mana? Dikata Tuhannya tiga tidak terima, tapi mengaku Esa, mengaku Ahad. Cemana coba? Kecang-kecang lagu Dis. Habis lagu sama pendeta ATD. Ini. Saya juga. Kenapa mereka bela-belain Akal ATD? kalian yang nggak Karena barang sampai. tuh masuk gitu loh. Masuk barang tuh. Barang apa Dis? Iya. Mereka Serangan nggak itu tahu masuk apa serangan itu gitu loh. bila-bila. Edis nggak bisa jelasin, makanya terus dia buang badan. Ya seperti itulah. Tongolin wajah aja nggak berani kok. Tongolin wajah. Memang Buset begitu, nih orang. Bapak Pendeta. Muncul di dunia perdiskusian kapan sih, Pak TD? Kapan? Bapak Ya. bicara sama manusia apa sama binatang? Pak Tede Saya tanya muncul. Udah. Sabar. Itu ada Pak Sarapanim tuh. Sabarlah Dis. Saya tunjukin wajah, coba jelasin. Iya, lanjut Pak Sarapanim. Bapak tahu apa itu esensi, ausia, atau substansi apa enggak? Ya, nih. Mantap ini, mantap. Udah tua pangkotan tuh. Jadi coba jelasin. Jangan cuma 1963, Bapak pakai yang patokan 1963, Bapak abaikan ribuan tahun lalu That's right. oleh bapak-bapak gereja. Bapak memang Pak HTD nggak mengakui apa yang diajarin bapak-bapak gereja. Kau. Ya, Jawab kau Pak Teddy. jawab dulu. Bapak Jadi mau gereja itu apa baru ya? Bapak gereja itu anus, Pak. Anus. Loh, nggak bahaya tadi ini. Nah, Bapak gereja itu anus, tertuli anus. Kalian percaya anusnya orang Afrika? Marah-marah deh. Udah jelas lah gurunya Mika emang ini baca udah. John Foxe ya? Pernah baca buku John Foxe? Bagaimana Wah, keren ini. tradisi bapak-bapak gereja itu Mantap. membela bagaimana formula Trinitas itu, esensi, ausia, dan substansi dari Trinitas ini. sampai digorok, dibakar, disalibkan. Pengajaran anus itu. Dan Ya, Bapak pengajaran anus. ya, Anus, Pak ya, anus ya. Sorry Pak, anus Pak. cuman karena Alkitab 1963, Bapak abaikan apa yang sudah dikorbankan jadi mati martir. Iya. Apostolic Father martir. Anus Pak, anus cuman anus doang. Bapak Saya jelasin ya. Ya. Ya, pengajaran itu harus berdasar Rasul, Nabi, dan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Tidak pernah ada ajaran Bapak gereja. Anus itu. Ngeri. Gimana? Bingung aku nih. Sejak Ngeri. Tidak pernah ada Bapak pengajaran Bapak gereja.
Tidak pernah ada. Alkitab menulis Efesus 2 ayat 20, pengajaran itu harus nabi, rasul, dan Betul itu. Sebentar. Udah belum? Oke, Udah belum? Biar saya sekarang tanggapi dulu. ukuran Sebentar, biar apa saya yang tanggapi Bapak dulu. Bentar. pakai? Bentar Bang, Ya, Bang Sa, ada biar saya Ukuran tanggapi apa yang dulu. Bapak Dede. pakai? Sebentar. Biar saya Arbitrase tanggap. apa yang ada pengakuan ke Bapak bahwa apa yang Bapak bicara itu benar. Kalau Sebentar, Bang Sar, Apostolic gini. Father, mereka itu sudah ada pengakuan. Gini. Ditabiskan. Halo, suara saya kedengeran, teman-teman. Bukan. Bapak itu bukan dari siapa? Suara saya kedengeran nggak sini? Dengar Dis. Ganti-gantian. Iya, jadi gini, betul yang dibilang itu bahwa pengajaran itu harus berdasarkan. Wah, ini kepala nyanyi ini orang. Mana nih? Yesus Kristus Allah segala apa Ini aja, Palen. dulu sekarang sampai selamanya Yesuslah. Ya, saya nyanyi aja lah, males dengerin kayak gitu. Ya. Mungkin Ya. dari Pak. Iya, jadi gini, ini terakhir Palen ya sebelum saya permisi Palen. Pak. Gini, Jadi sambil Ini- nyanyi ini sambil sebelum saya jelasin permisi. mungkin biar paham. Gini. Sebentar, biar saya sambil permisi gini ya. Her, gimana Her? Jadi gini, yang dikatakan itu Silakan, benar. silakan. Pengajaran itu harus seperti yang diajarkan Yesus dan para murid. Nah, masalahnya yang diajarin sama HTD ini nggak ada benar-benarnya sama sekali, nggak bersumber dari Yesus dan para murid gitu loh. Itu masalahnya. Ya, jangan menghakimi dong Pak. Nah, Bapak kalau jadi punya sekarang pendapat gini. ya kasih Jadi sekarang pendapat. gini aja. Jadi sekarang gini, pesan saya cuma satu. Kalau mau numpang terkenal, Pak TD, jangan seperti inilah, mandi lumpur ke atau apa gitu cepat gitu loh. Bentar Dis. Oke, ini gua ambil dulu Pak Tede.